Saya lanjutkan. Sekarang kita selesai apa tadi namanya? Saqifah Bani Sa'idah. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kita hidup berpuluh-puluh tahun, semestinya harus menyelesaikan membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukti cinta. Ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang menyukai sesuatu, dia sering menyebut-nyebut. Maka semestinya dia harus baca sejarah Rasulullah SAW dari mulai meninggal, dari mulai lahir sampai meninggalnya. Ya, ini PR setelah umroh bersama Nuruha. Ya, siap ya? Siap ya? Janji loh di tanah suci loh. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada masjid. Masjid yang pertama yang akan saya bahas adalah masjid, itu namanya Masjidul Ghamamah. Ghamam artinya awan. Awan yang menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sholat. Sholat apa? Ada dua riwayat situ, sholat istisqa atau sholat Id. Dan wallahu alam yang lebih kuat adalah sholat Id. Karena sholat Id itu sunnahnya dilakukan di musolla. Musolla adalah lapangan yang luas. Musolla adalah lapangan yang luas. Maka sunnahnya sholat Id dilakukan di musolla. Kenapa sunnahnya? Dan ini sangat ditekankan sunnahnya, karena Nabi Muhammad SAW meninggalkan Masjid Nabawi yang sholatun fi masjid hadza bi alfi shalah fi masjiwahu ilal Masjidil Haram. Satu sholat di Masjid Nabawi senilai dengan 1000 sholat dibandingkan masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Nah, beliau tinggalkan itu, kemudian beliau pergi tempat musolla, yaitu lapangan luas untuk sholat Id, menunjukkan bahwa sunnah muakkadah sholat Id dilakukan di lapangan luas. Tapi ingat, apa yang terjadi di Indonesia, saya kritik ya. Sebagian orang, misalkan ini ada masjid, kemudian dia sholat di halaman masjid, di luar masjid. Itu bukan musola yang dimaksud. Musola yang dimaksud seperti ini. Artinya pilih lapangan luas, mengumpulkan kaum muslimin yang banyak, sholatlah di situ. Seperti misalkan saya pernah di Damam. Damam itu 1300 km dari kota Madinah, kota Mekah. Timurnya Arab Saudi, lumbungnya minyak di Arab Saudi. Mereka Kabupaten Damam itu mereka menentukan lapangan mana yang boleh melaksanakan sholat Id di lapangan itu. Jadi itu benar-benar otoritas pemerintah yang berwenang. Tidak boleh asal-asal melaksanakan sholat Id, sehingga kaum muslimin terlihat kebesarannya, kebanyakannya, keagungannya, meriah, sholat Idnya itu meriah. Dan itu belum terjadi. Saya berharap sih di beberapa daerah seperti saya di Kalimantan Selatan, kita mulai menggalang bagaimana kita pilih lapangan, kita sholat di situ gitu. Ya, kita pilih sholat di situ. Jadi bukan di halaman masjid kemudian masjidnya kosong, enggak, itu keliru. Penerapan sholat Id di situ keliru. Ya, kalau seandainya tidak ada lapangan, ya sudah di masjid saja, di masjid saja. Sebagaimana yang terjadi di beberapa masjid di kota-kota di Arab Saudi. Nah, yang jelas itu dulunya Rasulullah SAW diriwayatkan sholat Id di situ. Kenapa disebut Masjidul Ghamamah? Karena ada awan yang menutupi beliau, sehingga beliau tidak kepanasan saat sholat Id. Dan kemudian dahulu tidak seperti ini tentunya. Dan Bapak harus ingat kalau ke kota Madinah, perluasan yang sangat signifikan terjadi di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 88-89 Hijriyah. Kita sekarang di tahun 1445 Hijriyah. Kemudian sedikit gitu ya. Lalu dirapikan sampai perluasan yang paling signifikan juga dilakukan oleh Raja Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya, yaitu pada 1405 Hijriyah
Itu dilakukan oleh Fahad bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, salah satu generasi kedua dari keturunan Abdul Aziz. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, itu adalah perluasan yang sampai seluas ini. Itu terjadi di zaman beliau, Raja Fahad bin Abdul Aziz rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan ini di bawah ini ya, ada tempat kamar mandi, ada parkiran, kemudian AC yang di sini itu 7 km. Ya. Ini apa, renovasi dan perluasan yang sangat jabbar ya, yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, kemudian mau ke sana lagi dalam. Ini juga mungkin ada yang banyak kencing atau apa ya, agak repot nanti. Yang jelas samping Abu Bakar Siddiq, saya pribadi itu mempunyai pengalaman dan histori sendirilah dalam hidup saya. Selama saya di Madinah, saya sering nyetor di situ. Ya, sering masjid Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena syekh saya, Syekh Al-Qari' Ubaid Al-Afghani rahimahullah, yang saya selesai alhamdulillah menyelesaikan hafal Al-Quran 30 juz bersama beliau. Ini sedikit cerita. Salah satu keistimewaan guru-guru di Madinah, mereka itu terkenal seperti kaum Ansar. Mereka yang gaji kita. Jadi setiap bulan kita dapat gaji dari guru kita. Ya, setiap bulan kita dapat gaji dari guru kita. Mudah-mudahan saya sekalian. Kemudian salah satu makanan yang sering beliau bagikan kalau hari Senin, hari Kamis waktu buka puasa adalah makanan syurbah namanya. Ya, itu makanan khusus dari Afghanistan karena beliau Afghanistan, dan beliau mengajar di Masjid Nabawi sekitar 50 sampai 60 tahun lamanya. Salah satu guru tertua, makanya saya memilih beliau sebagai orang yang disetorkan hafalan Al-Qur'an kepada beliau. Taib, itu juga ceritanya sama. Jadi Nabi Muhammad SAW sholat Id di daerah situ. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjadikan tempat itu juga beliau sholat Id di daerah situ. Makanya disebut dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, kemudian Masjid Umar. Ceritanya sama, Nabi Muhammad SAW sholat di situ, sholat Id. Kemudian Umar bin Khattab memilih tempat itu untuk di sholat Id. Dan seperti yang saya ungkapkan bahwa pembangunan masjid itu belum ada di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada. Zaman siapa tadi? Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun ke-88 Hijriah. Itu banyak terjadi pembangunan yang sangat signifikan, terjadi masjid dan seterusnya. Itu hotel itu ada Masjid Dzun-Nurain namanya. Dzun-Nurain istilah atau gelar yang dipakai oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq namanya, Umar bin Khattab Al-Faruq, kemudian Utsman bin Affan Dzun-Nurain. Karena menikahi dua anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ya, Ummu Kalsum bukan penyanyi ya. Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah, di situ juga terdapat histori menarik, yaitu kita kadang-kadang sholat asar di Masjid Nabawi, kemudian lari-lari. Ini bagi para santri saya, mudah-mudahan dimudahkan sekolah di sini, lari-lari ke sana untuk nuntut ilmu, ya, bukan untuk kerja, ya, tapi lari-lari untuk nuntut ilmu di sana. Sebelum maghrib selesai, lari lagi ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena duduk di majelis ba'da maghrib. Kalau tidak terlambat kita. Nah, sedangkan itu kan jauh tuh dari Masjid Nabawi. Di situ ada namanya Masjid Dzun-Nurain. Sama kasusnya, Nabi Muhammad SAW pernah sholat Id di situ. Kemudian di zaman Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah, beliau sholat Id di situ. Lalu agak mewah, yaitu itu Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sama kasusnya juga Nabi Muhammad SAW sholat Id di situ. Yang Nabi Muhammad SAW sholat Id di situ. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menjadikan itu sebagai tempat sholat Id juga. Nah, itulah cerita masjid-masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ya. Kemudian saya ingin bercerita tentang
mana batasan Masjid Nabawi sekarang? Sekarang ya, batasan Masjid Nabawi sekarang adalah pagar hijau ini. Pagar hijau ini. Ini sekitar, saya sebagaimana di bis saya ceritakan, 400.000 sekian meter persegi yang bisa menampung 1 juta lebih orang yang sholat. Dan biasanya akan terlihat penuhnya Masjid Nabawi kalau musim-musim seperti musim sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, atau musim tanggal 27-28 Ramadan. 10 hari terakhir ya, terutama tanggal malam 27. Karena mereka di sini beranggapan Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Nah, itu penuh sampai ke belakang. Alhamdulillah sekarang sudah sangat memudahkan sekali. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kita lanjut ya. Sholat hanya asalnya di zaman kekhalifahan tidak ada di situ untuk sholat. Itu hanya sekedar bahwa pernah terjadi Nabi Muhammad SAW sholat di sini diikuti Abu Bakar As-Siddiq. Zaman dibangunlah masjid. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, sudah foto, ayo foto kita. Ayo, silakan.